Yo, halo guys, balik lagi dengan saya Eris. Di video kali ini saya akan melanjutkan kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Ultimate dari Segala Usia. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe untuk segera menekan tombol subscribe-nya. Karena tentunya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan juga jika kalian ingin berdonasi, silahkan kalian klik link Saweria yang berada di deskripsi. Oke, kalau begitu silahkan kalian siapkan cemilan dan minuman dan mari kita nikmati videonya. Di video sebelumnya menceritakan tentang Liun Xiao yang mendatangi sebuah perjamuan yang diadakan di Kekaisaran. Di sana juga banyak orang-orang penting yang memberikan hadiah untuk Putri Rusue dan juga Luo Yunsang. Pada waktu itu juga ada sebuah kejadian yang menarik, di mana Luo Yunsang mengatakan kalau dirinya mencintai Gu Feiyang ketika Luo Yunsang dilamar oleh pangeran kedua. Dan ketika Gu Feiyang yang berada di dalam tubuh Liun Xiao, Gu Feiyang tidak bisa berkata-kata sama sekali dan hanya bisa diam membatu ketika mendengarnya. Di cerita kali ini diawali dengan Gu Feiyang yang berada di dalam tubuh Liun Xiao diam membatu ketika dirinya mendengar kalau Luo Yunsang telah jatuh cinta kepadanya. Setelah beberapa lama, Liun Xiao tidak berkata apapun dan hanya diam. Mang Wu yang berada di sebelahnya bertanya kepada Liun Xiao apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Liun Xiao hingga membuat dirinya diam untuk waktu yang cukup lama. Ketika Liun Xiao mendengar suara Mang Wu, Liun Xiao langsung tersadar dari diamnya. Kemudian Liun Xiao menghela nafas tapi tidak membalas pertanyaan Mang Wu. Kemudian acara memberikan hadiah pun dilanjutkan kembali. Banyak sekali orang yang memberikan hadiah kepada Putri Rusue. Setelah sekian banyak orang yang memberikan hadiah kepada Putri Rusue, Putri Rusue bertanya kepada Liun Xiao, hadiah apa yang sudah dipersiapkan oleh Liun Xiao untuk dirinya. Liun Xiao yang mendengar pertanyaan Putri Rusue tentang hadiah apa yang sudah dipersiapkannya, membuat Liun Xiao mulai panik dan terus berpikir hadiah apa yang harus diberikan kepada Putri Rusue. Karena pada awalnya Liun Xiao hanya berniat untuk numpang makan saja di acara perjamuan tersebut. Kaisar Qinzheng juga menyuruh Putri Rusue untuk tidak meminta hadiah apapun dari Liun Xiao. Karena jika Liun Xiao tidak menyelamatkan Putri Rusue ketika Putri Rusue sedang sakit, Putri Rusue tidak akan bisa bersenang-senang hari ini di sini. Putri Rusue menjawab bahwa itu beda lagi dan tetap menginginkan hadiah dari Liun Xiao. Hingga akhirnya Liun Xiao mendapatkan sebuah ide untuk hadiah Putri Rusue, yang dimana ide tersebut adalah untuk memainkan sebuah melodi. Kemudian Liun Xiao memberitahu Putri Rusue kalau hadiah yang akan diberikan oleh dirinya tersebut adalah memainkan sebuah melodi yang mungkin akan membuat Putri Rusue merasa senang, lebih sehat dan lebih cantik. Putri Rusue yang mendengar ucapan Liun Xiao merasa senang dan tersenyum. Kemudian Liun Xiao duduk bersila dan memainkan sebuah kecapi. Saat Liun Xiao mulai memainkan kecapi yang ada di hadapannya, semua orang terkecuali Li Yi merasa takjub dan kagum terhadap Liun Xiao. Karena melodi yang dimainkan oleh Liun Xiao adalah melodi Guangling yang membuat suasana mereka menjadi senang. Saat Liun Xiao sedang memainkan kecapi di hadapan orang-orang tersebut, tiba-tiba prajurit memberitahu kaisar kalau semua bunga di halaman bermekaran. Orang-orang yang mendengar ucapan prajurit tersebut tidak percaya dan mencoba untuk memastikan hal tersebut. Saat mereka semua memastikannya, semua orang terkejut karena bunga-bunga yang ada di halaman memang benar bermekaran. Bunga-bunga yang bermekaran tersebut bukan tanpa sebab. Bunga tersebut bermekaran karena melodi yang sedang dimainkan oleh Liun Xiao. Saat dulu juga Gu Feiyang memainkan melodi ini di hutan bambu ungu Pulau Qianghua. Dan saat pertama kali bertemu dengan Ku Hongyan yang juga saat itu cuacanya dingin dan bersalju. Tapi melodi yang dimainkan oleh Gu Feiyang membuat bunga bermekaran. Setelah Liun Xiao memainkan kecapi yang berada di hadapannya, Li berkata bahwa hari ini dirinya bukan menyiapkan hadiah untuk Luo Yunsang dan Putri Rusue saja. Tapi dirinya juga mempersiapkan sebuah hadiah untuk Komandan Xiao Qingwang.
Ketika Komandan Xiao Qingwang mendengar bahwa Li Yi ingin memberikannya hadiah, Komandan Xiao Qingwang menolaknya dengan alasan bahwa dirinya tidak membutuhkan sebuah hadiah. Tapi ketika Li Yi berkata kalau hadiah yang akan diberikannya adalah pil tingkat 9 mata naga air biru yang dapat menyembuhkan luka Komandan Xiao Qingwang, itu membuat keputusan Komandan Xiao Qingwang berubah. Kaisar Qinzheng yang juga mendengar nama pil tingkat 9 tersebut menyatakan bahwa dirinya akan memberikan hadiah apapun yang diinginkan oleh Li Yi karena sudah bekerja dengan baik, yang dimana Li Yi mendapatkan pil tingkat 9 untuk menyembuhkan luka yang dialami oleh Komandan Xiao Qingwang ketika bertarung. Hingga akhirnya Li Yi berkata bahwa dirinya berharap untuk bisa menikahi Putri Rusue sebagai hadiah yang diinginkannya. Putri Rusue yang mendengar kalau Li Yi ingin menikahinya tentu tidak mau dan meminta ayahnya yaitu Kaisar Qinzheng untuk menolak permintaan Li Yi. Kaisar Qinzheng berkata kepada Putri Rusue kalau Putri Rusue tidak boleh keras kepala dalam masalah ini karena Li Yi sudah berkontribusi besar pada negara dan dirinya tidak pernah menarik kembali kata-katanya. Dirinya bersedia menikahkan Putri Rusue dengan Li Yi karena ketulusan Li Yi kepada Putri Rusue. Kaisar Qinzheng juga berkata, mana mungkin Li Yi mau mencarikan Putri Rusue telur iblis yang berharga itu jika Li Yi tidak tulus terhadap Putri Rusue. Padahal alasan yang sebenarnya Kaisar Qinzheng memerlukan Li Yi untuk membuatnya bisa mengawasi keluarga Li, walaupun harus mengorbankan putrinya yang berharga. Putri Rusue yang mendengar ucapan ayahnya itu membuat hatinya merasa sedih dan putus asa. Lalu Putri Rusue mengambil telur yang sudah diberikan oleh Li Yi, kemudian melemparkan telur tersebut. Ketika telur tersebut dilempar dan pecah, telur tersebut mengeluarkan bau yang sangat busuk, dan bau tersebut membuat semua orang merasa jijik hingga menutup hidung mereka semua. Dan disitulah Putri Rusue berkata bahwa itu benar-benar telur busuk seperti yang diucapkan oleh Liyun Xiao di part sebelumnya. Dan Putri Rusue pun meminta ayahnya lagi untuk menolak keinginan Li Yi. Ayahnya beralasan lagi dengan alasan bahwa telur monster itu sangat langka dan berharga. Jadi bagaimana bisa orang biasa mengatakan itu bagus atau buruk? Yang berarti ayahnya Putri Rusue berkata kalau Li Yi itu sudah ditipu oleh seseorang. Saat Kaisar Qinzheng ingin mengumumkan kalau Putri Rusue akan menikah dengan Li Yi, Liyun Xiao maju ke hadapan Kaisar Qinzheng dan berkata untuk tidak mengumumkan pernikahan Li Yi dan Putri Rusue. Kemudian Liyun Xiao berkata kalau pil mata naga air biru yang diberikan oleh Li Yi adalah pil palsu. Semua orang di sana yang mendengar ucapan Liyun Xiao terkejut. Putri Rusue yang mendengar ucapan Liyun Xiao langsung meminta ayahnya agar memenggal kepala Li Yi karena sesuai dengan aturan. Jika ada orang yang memberikan pil palsu atau barang palsu kepada raja adalah kejahatan besar yang akan menuju ke pemenggalan, apalagi memberikannya secara langsung di depan para pegawai kerajaan. Li Yi membantah ucapan Liyun Xiao dan meminta Liyun Xiao agar tidak mengeluarkan omong kosong, karena pil tersebut adalah pil tingkat 9 yang dibelinya dengan harga mahal. Untuk memastikan keaslian pil tersebut, Kaisar Qinzheng meminta seorang alkemis yaitu Master Liang untuk memeriksa pil tersebut. Setelah memeriksa pil tersebut, Master Liang memberitahu Kaisar Qinzheng kalau pil tersebut tidak terlihat seperti pil palsu bagi dirinya. Kemudian Komandan Xiao Qingwang angkat bicara dan bertanya kepada Liyun Xiao, apakah Liyun Xiao mempunyai sebuah bukti kalau pil tersebut palsu? Liyun Xiao menjawab kalau pil itu tidak beracun, tapi saat pil tersebut terkontaminasi dengan darah, pil tersebut akan membuat racun yang sangat mematikan. Dan kalau Komandan Xiao Qingwang meminumnya, pastinya akan langsung mati, ucap Liyun Xiao. Li Yi dengan panik memohon kepada Kaisar Qinzheng untuk tidak mendengarkan omong kosong yang diucapkan oleh Liyun Xiao. Ya intinya begitulah, pokoknya ini audionya rusak jadi gue ganti. Liyun Xiao pun lantas menjawab ucapan yang dikeluarkan oleh Li Yi. Kalau memang tidak percaya coba saja, tapi kalau Komandan Xiao Qingwang mati setelah meminumnya, apakah kita bisa menghidupkan Komandan Xiao Qingwang kembali? Begitu ungkap Liyun Xiao. Dengan kesal Li Yi pun berkata, maka harus bagaimana? Karena pil tersebut pil tingkat 9 dan terlalu mahal untuk dicoba.
Dengan santai Liyun Xiao menjawab kalau hal itu sangat mudah. Lalu Liyun Xiao menjelaskannya, tinggal celupkan darah seseorang pada pil itu dan berikan pil tersebut kepada anjing untuk dimakan. Kalau anjing itu mati berarti itu membuktikan kalau pil tersebut palsu dan sangat beracun. Dan kalau anjing itu tidak mati dalam detik, itu membuktikan kalau dirinya yaitu Liyun Xiao bersalah. Di saat itu pula mereka bisa membunuh anjing itu dan mengeluarkan pilnya. Kaisar Qinzheng pun setuju dengan ide bagus yang dipikirkan oleh Liyun Xiao. Kemudian Kaisar Qinzheng menyuruh seseorang untuk membawa seekor anjing. Lalu Liyun Xiao memanggil seseorang. Orang itu adalah Meng Bai, tapi Liyun Xiao tidak memanggil Meng Bai dengan namanya, melainkan dengan sebutan 8527. Li Yi yang mendengar sebutan 8527 itu langsung merasa geram dan berkata, apa yang sedang dilakukan oleh Liyun Xiao? Saat itu pula datanglah Meng Bai yang dipanggil oleh Liyun Xiao. Liyun Xiao berkata kalau dirinya memanggil seorang pegawai rendahan yang baru saja dirinya rekrut dan nomor dia adalah 8527. Lalu Meng Bai yang sedang menyamar sebagai pegawai rendahan pun memberi salam kepada Li Yi dan berkata salam senior. Semua orang di sana pun tertawa ketika Meng Bai yang sedang menyamar tersebut memberi salam kepada Li Yi. Lalu Liyun Xiao menyuruh Meng Bai untuk meneteskan beberapa tetes darah pada pil tingkat 9 yang sudah dibeli oleh Li Yi. Meng Bai menjawab kenapa harus darahnya? Apakah tidak bisa untuk menggunakan darah Liyun Xiao sendiri? Liyun Xiao pun memukul kepala Meng Bai dan memaksa Meng Bai untuk meneteskan darahnya pada pil tersebut. Hingga akhirnya Meng Bai meneteskan darahnya. Setelah dirasa cukup, Liyun Xiao langsung menyingkirkan Meng Bai dan mereka pun menunggu kedatangan anjing yang sedang dibawa oleh prajuritnya Kaisar Qinzheng. Oke, sebelumnya saya kasih tahu kalian dulu. Jadi gini, pil tersebut sebenarnya sih tidak beracun dan bukan juga pil palsu. Ini hanyalah trik yang dibuat oleh Liyun Xiao, di mana dirinya berencana untuk menuduh Li Yi sebagai seorang penjahat. Alasan Liyun Xiao juga menyuruh Meng Bai untuk meneteskan darahnya kepada pil tersebut adalah untuk mengkontaminasi pil tersebut dengan racun yang ada pada tubuh Meng Bai. Jadi, dengan begitu pil tersebut akan terlihat seperti pil palsu yang mengandung racun ketika dimakan oleh anjing. Dan itu akan membuat rencana Liyun Xiao sukses besar. Beberapa saat kemudian seseorang pun datang sambil membawa anjing yang sudah diminta oleh Kaisar Qinzheng. Lalu Liyun Xiao mencoba untuk memberikan pil tersebut kepada anjing yang sudah berada di hadapannya itu. Saat Liyun Xiao ingin memberikan pil tersebut kepada anjing yang berada di hadapannya, Li Yi meminta Liyun Xiao untuk menjaga jarak dan membiarkan si penjaga tersebut yang memberikan pil kepada anjingnya untuk dimakan. Saat pil tersebut diberikan dan dimakan oleh anjing tersebut, tidak ada reaksi apapun dari anjing tersebut. Kaisar pun tampak marah terhadap Liyun Xiao. Untuk Putri Rusue, dirinya berpikir kalau dirinya harus menyelamatkan nyawa Liyun Xiao apapun taruhannya, walaupun dirinya harus menikahi Li Yi. Dan untuk Li Yi, dirinya tertawa terbahak-bahak dengan senang karena dirinya percaya diri kalau dirinya itu tidak bersalah. Ya, Li Yi memang tidak bersalah sih karena ini memang trik yang sudah dibuat oleh Liyun Xiao. Ketika Li Yi terus tertawa terbahak-bahak, dirinya merasa aneh karena tatapan di sekitarnya sedikit agak acuh tak acuh. Kemudian ia pun mencoba untuk membalikkan badan. Saat dirinya membalikkan badan, Li Yi melihat seekor anjing yang tergeletak keracunan. Kaisar pun bangkit dari duduknya dan bertanya dengan lantang kepada Li Yi apa yang sebenarnya sedang dipikirkan oleh Li Yi. Li Yi pun mencoba untuk mengelak dan menuduh Liyun Xiao kalau ini adalah trik yang sudah dibuat oleh Liyun Xiao dan terus berbicara sana sini. Ya memang benar, ini adalah trik yang sudah dibuat oleh Liyun Xiao, tapi Li Yi tidak akan bisa membuktikannya karena semua sudah berada dalam genggaman Liyun Xiao. Hingga akhirnya Kaisar Qinzheng pun meminta para penjaganya untuk menyeret Li Yi pergi dan memasukkannya ke dalam penjara. Alasan di sini Li Yi tidak dieksekusi langsung oleh Kaisar Qinzheng adalah karena kalau Li Yi dieksekusi, maka dirinya tidak mempunyai boneka lagi untuk menguasai keluarga Li. Sekian, terima kasih.